ironis, pajak penghasilan mereka alias PPH bukan dipotong dari gaji, malah dibayarin rakyat. Jadi selain gajinya besar, pajaknya pun kita yang nanggung. Jabar 2025 gubernur dapat 33 miliar rupiah pajak ditanggung rakyat. Gaji dan tunjangan gubernur Jawa Barat tahun 2025 ini bikin mata melotot. Totalnya 33 miliar rupiah. Dari total segede itu, gaji pokok gubernur dan wakilnya sebenarnya cuma puluhan juta. Tapi begitu ditambah tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, bahkan insentif pajak daerah, angkanya langsung meledak. Dan puncaknya biaya operasional mereka 28,8 miliar rupiah, kayak punya ATM tanpa batas, padahal semua diambil dari APBD alias uang rakyat. Yang bikin makin ironis, pajak penghasilan mereka alias PPH bukan dipotong dari gaji, malah dibayarin rakyat. Jadi selain gajinya besar, pajaknya pun kita yang nanggung. Mereka bilang ada penghematan, contohnya biaya seragam dipangkas dari 275 juta jadi 118 juta rupiah. Tapi coba jujur deh, hemat baju ratusan juta itu apa artinya kalau duit operasionalnya nyampe puluhan miliar? Rakyat dipaksa puas dengan sembako murah sesekali, sementara pejabat nikmatin fasilitas miliaran tiap tahun. Katanya sih pengabdian, tapi kok dompetnya yang paling duluan sejahtera? Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis, yakni mencapai 2,8 miliar rupiah per bulan atau lebih dari 33 miliar per tahun. Iya mah yeuh jang maneh yeuh nu nyieun berita dina TV One nih dengekeun yeuh. Pada di Mulyadi mah non teh meuli baju dinas ge make duit sorangan. Pengboro narima tunjangan jeung gaji per bulanna 2,8 miliar. Nah ieu tunjangan ge hampir teu dicokot ku manehna mah. Ning kamari oge kalah dibikeun pake kompensasi ning. Disidik gajina per bulan ukur sabaraha 8,1 juta. Biaya operasional anu tadina mah 1,5 miliar diturunkeun jadi 750 juta kumanehanna mah. Kalah boga niatan deui hayang setahun teh ukur 100 juta. Kurang kumaha gitu. Itu duka kumaha cigana mah nu gaduh TV One sareng nu ngadamel berita dina TV One rupina mah ala ludur sadayana. Wawantunanan ngadamel berita sapertos kitu. Ongkoh TV One News. TV One News yang katanya fitnah Kang Deddy gitulah, gajinya segede itu. Kalau kita itu melongok mendengarnya. Ya TV One, hati-hati ya, aduh takut. Berita berarti lamun nyin beritana kudu teu percaya, kudu nu asli ulah nu hoak. Rupina mah ima oknum meureunnya TV One mah oknum meureun ngewa ka KDM jadi nyin berita gitu. Kumargi kitu hayu urang doakeun nu gaduh TV One sareng ngadamel berita dina TV One mugia ku Allah cing disehatkeun jiwa sareng ragana, rupina tos ka serang ke jiwana gitu nya, penyakit jiwa teh nih. Tapi da nguping di mah teh nu arwih di rumah sakit jiwa meureun daramalna teh sareng nu gaduhna teh, tapi juga tiasa kitunya. Kumargi kitu hayu beraya urang silaturahmi karena akun TV One. Media-media gede seperti Tempo, TV One geus mulai nyerang KDM. Adanya masyarakat Jawa Barat ya. Media-media seperti Tempo, TV One geus mulai ya nyenggol-nyenggol, malah Tempo menyebut jurnalisnya nyebut KDM berbahaya. Duh, statement di orang ini kayak berani-berani gitu kan, KDM berbahaya, kayak berani mengeluarkan amount yang masih belum pasti gitu kan. Itu sesuatu yang kalau nggak pasti jangan dikongsi sama orang-orang, nanti ya ada masalah nanti. TV One dan Tempo katanya udah mulai nyerang KDM, pasti ada sesuatu nih. Terus TV One geus mulai ngondang jelema anu berseberangan jeung KDM. Power ngapraming sangkan masyarakat Jawa Barat kapengaruhan bahwa Kang Deddy teh sagoreng anu diarongkeun ku maranehna gitu. Tapi urang percayalah masyarakat Jawa Barat geus palinter nya. Jeung kieu lah, lamun anu geus digogoreng ku Tempo, ku TV One, biasana jelema eta bener, KDM geus bener lah. Nu jadi pertanyaan saha di belakang meureun Tempo, TV One, malah KPAI. Sok ayeuna bebeakan terus dirang KDM. Komnas HAM geus jempel lah da si menterina meureun geus ngadukung. Anu jadi pertanyaan pasti loba pihak anu hoream atawa mung KDM leuwih nanyung ka dituna jadi ari hiji. Matak Jawa Barat masyarakatna kudu siap-siap ya ngabela KDM. Sabab serangan geus dikencak katufu luhur hanap. Lamun teu dibelaan ku alurang ku masyarakat Jawa Barat teu kusaha deui. Penghasilan Gubernur Jawa Barat tunjangannya mencapai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan. 8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas
saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas saya tidak mengambilnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi, yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah selanjutnya lagi, ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Satu, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah, biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya. Nah, selanjutnya, apakah Kang Deddy bersedia biaya operasionalnya dihapus? Saya nyatakan saya bersedia. Biaya operasional saya dihapus. Tetapi yang menjadi masalah, kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Daya operasional saya mengalami penurunan untuk membantu warga. Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja, dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa saya bantu dengan cepat. Ketika bencana alam saya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang. Nanti banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu. Nah, ini saja beratnya. Tetapi secara personality saya nggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan, harus dihapuskan. Nah, tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak teranggarkan sebelumnya di APBD, tidak bisa dibantu. Nah, ini tadi kita lihat bagaimana sebenarnya yang sedang berlaku di Jabar. Katanya pihak media TV One dan juga tadi yang satu yang kayaknya cuba untuk memfitnah, memberi kabar yang tidak bagus tentang personality ataupun KDM gitulah kan, dan menyatakan tentang tunjangan yang begitu banyak yang diterima oleh KDM dan sebagainya. Tapi udah dijelaskan sama KDM kan, udah kemana perginya yang dia dapat itu, semuanya kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak digunakan secara pribadi untuk kegunaan KDM atau keluarganya, enggak. Tapi malahan kalau dulu gubernur sebelumnya jumlahnya segini, tapi di waktu pemerintahan Kang Deddy jumlahnya turun drastik ya, dan mungkin ada sesuatu yang menyebabkan berlakunya orang coba mengganggu KDM gitu kan. Ada siapa di belakang TV One dan juga satu lagi yang tadi kita lihat tadi yang coba untuk mempersoalkan gaji, tunjangan dan sebagainya tentang KDM. Dia begitu tenang sekali, KDM menjawab dengan tenang dan menjelaskan dengan fakta kemana perginya
biaya operasional dan sebagainya. Dan sekiranya nggak ada biaya itu, yang susahnya kembali kepada masyarakat Jabar itu sendiri. Dan ya, sesuatu yang jujur dan tulus dari Kang Deddy. Tapi kita harus kalau warga Jabar tuh harus tetap terus di belakang Kang Deddy, walaupun apa yang ada sosok-sosok ataupun siapa-siapa yang coba untuk menjatuhkan KDM dengan apa cara sekalipun, kali ini menggunakan media, harus sama-sama punya pendirian dan ya teguh di belakang seorang pemimpin Gubernur Jabar. Itu pribadi As. Kalau menurut teman-teman As yang memang ada di Jabar atau mendengar berita ini secara langsung dan sebagainya, titip komen di bawah apakah yang sedang berlaku sebenarnya, supaya kita lebih tahu, As lebih tahu, dan kita mendoakan yang terbaik untuk KDM di kedepannya dan untuk semua rakyat Jabar, berhikmat untuk rakyat Jabar pastinya. Apapun, terima kasih buat teman-teman yang udah dukung As saya dulu sampai sekarang. Titip komen di bawah, jangan lupa untuk komen juga video ini, dan sampai ketemu lagi insyaallah dalam video. Assalamualaikum, hatur nuhun.